Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Anintia Lestari, kelas 2A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. NIM saya 191120005. Di sini saya ingin menjelaskan soal yang telah diberikan kepada saya untuk memenuhi ujian tengah semester. Langsung saja ke soal yang pertama. Apa itu isim, dan berikan contoh isim beserta terjemahannya. Isim atau al-ismu adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, tempat, dan waktu. Jika kita ingin mengetahui apakah kata tersebut masuk ke dalam isim atau bukan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari isim tersebut. Ciri-ciri isim yang pertama adalah di awal katanya terdapat huruf alif dan lam. Ciri-ciri yang kedua adalah di akhir harokatnya terdapat tanda tanwin. Namun antara alif, lam, dan tanwin tidak boleh dikumpulkan di dalam satu isim. Jika di dalam satu isim sudah terdapat alif, lam, maka tidak boleh adanya tanwin. Begitu juga sebaliknya, jika di dalam satu isim tersebut sudah terdapat tanwin, maka tidak boleh ada alif, lam. Contohnya, yang pertama adalah al-qalamu yang artinya pena. Contoh yang kedua adalah qalamun yang artinya juga pena. Namun pada contoh yang kedua ini alif lamnya dibuang, kemudian harokat akhirnya diganti tanwin. Lanjut ke soal nomor 2. Apa itu isim ghairu munsharif, dan berikan contoh beserta terjemahan dari isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin meskipun tidak diberi alif lam di dalamnya. Misalnya, 1. Nama-nama wanita. Contohnya Aisyatu, Khadijatu. Kedua, nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah. Misalnya Hamzatu. Sudah ketentuan bahwasanya setiap nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah itu termasuk ke dalam isim ghairu munsharif dan tidak boleh ditanwin. Yang ketiga adalah nama-nama asing. Nama-nama asing adalah nama-nama yang tidak terdapat terjemahannya di dalam bahasa Arab. Misalnya Baghdad. Kemudian nama-nama nabi. Nama-nama nabi termasuk ke dalam isim ghairu munsharif kecuali keenam nabi ini. Yang pertama Muhammadun, kedua Sholihun, ketiga Su'aibun, keempat Hudun, kelima Nuhun, keenam Lutun. Lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Di sini saya gabungkan antara soal 3, 4, dan 5 karena soalnya masih saling berkaitan, yaitu apa itu isim muzakkar, apa itu isim muannas, bagaimana cara membedakan antara isim muzakkar dan muannas, dan berikan contoh beserta terjemahan dari isim muzakkar dan muannas. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, sedangkan isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Bagaimana cara membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas? Yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari isim muannas. Ciri-ciri isim muannas yang pertama adalah nama hewan atau manusia yang berjenis wanita. Semua manusia atau hewan yang berjenis manusia termasuk ke dalam isim muannas. Contohnya baqaratun yang artinya sapi betina. Ciri-ciri yang kedua adalah isim yang berakhiran ta marbutah. Semua isim yang berakhiran ta marbutah termasuk ke dalam isim muannas kecuali nama-nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah itu masuk ke dalam isim muzakkar dan tidak boleh ditanwin. Contohnya yaitu madrasatun. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah semua anggota tubuh yang berpasangan atau segala hal yang berpasangan itu termasuk ke dalam isim muannas. Contohnya ainun yang artinya mata. Kemudian apa contoh dari isim muzakkar dan muannas tadi? Yaitu contoh isim muzakkar adalah sitarun yang artinya gorden, kemudian saubun yang artinya baju. Dan ciri-ciri isim muannas adalah mirwahatun yang artinya kipas angin.
Baiklah, lanjut ke soal nomor 6. Apa itu isim nakiro? Berikan contoh dari isim nakiro beserta terjemahannya dan apa harokat akhir dari isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya masih umum atau belum jelas. Contoh dari isim nakiro adalah zahrotun yang artinya bunga. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tilfazun yang artinya TV. Bagaimana harokat akhir dari isim nakiro? Harokat akhir dari isim nakiro adalah tanwin karena di awal katanya tidak ada huruf alif lam. Oleh karena itulah harokat akhir dari nakiro yaitu tanwin karena belum jelas penunjukan bendanya. Lanjut ke soal nomor 7. Apa itu isim makrifat? Berikan contoh beserta terjemahan dari isim makrifat. Bagaimana harokat akhir dari isim makrifat dan mengapa harokat akhir isim makrifat berubah? Isim makrifat adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas atau jelas benda yang dimaksud. Contohnya al-zahrotu yang artinya bunga itu. Kemudian al-fakihatu yang artinya buah itu. Bagaimana harokat akhir dari isim makrifat? Harokat akhir dari isim makrifat adalah ada tanda dhammah. Kemudian mengapa pada isim makrifat harokat akhirnya berubah menjadi dhammah? Itu dikarenakan ada huruf alif lam di awalnya. Oleh karena itulah harokat akhirnya itu berubah. Nomor 8. Bagaimana cara kita membedakan antara isim nakiro dengan isim makrifat? Cara membedakan antara isim nakiro dengan isim makrifat dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari isim makrifat. Ciri-ciri isim makrifat yang pertama adalah nama. Nama di sini adalah seperti manusia atau tempat atau daerah atau kota atau negara. Contohnya Jakarta atau contoh yang lain yaitu Muhammad. Pada ciri-ciri yang pertama ini tidak menggunakan alif lam karena nama tempat ataupun nama orang di sini sudah jelas. Jadi tidak perlu menggunakan alif lam. Ciri-ciri yang kedua adalah isim yang berawalan alif lam. Contohnya al-fakihatu yang artinya itu buah. Setiap yang berawalan alif lam itu termasuk ke dalam isim makrifat. Kenapa? Karena kalau dalam terjemahannya bermakna itu. Itu di sini sudah diartikan jelas. Ciri-ciri selanjutnya yaitu akhir harokat dari nakiro dan makrifat. Makrifat karena dia menggunakan alif lam maka akhir harokatnya yaitu dhammah. Sedangkan nakiro karena tidak menggunakan alif lam maka harokat akhirnya yaitu tanwin. Baiklah, lanjut nomor 9. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah, syarat-syarat jumlah fi'liyah, dan contoh beserta terjemahan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan tersusun minimal fi'il dan subjek. Syaratnya yaitu minimal tersusun dari 2 kata. Kemudian memberikan pengertian yang sempurna. Contohnya yaitu Zahaba Muhammadun yang artinya Muhammad pergi. Lanjut ke soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, syarat-syarat jumlah ismiyah, contoh dan terjemahan dari jumlah ismiyah dengan isim muzakkar, contoh dan terjemahan jumlah ismiyah dengan ketentuan muannas, dan bagaimana harokat akhir dari setiap jumlah ismiyah. Langsung saja yaitu jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khabar. Syarat-syarat jumlah ismiyah yaitu yang pertama terdapat mubtada. Mubtada adalah isim makrifat yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khabar adalah isim nakirah yang memberikan mubtada dan agar pengertian menjadi jelas. Contoh dari jumlah ismiyah dengan isim muzakkar yaitu al-firasu naimun yang artinya kasur itu empuk. Kemudian contoh dari jumlah ismiyah dengan isim muannas yaitu al-madrasatu kabiratun yang artinya sekolah itu besar. Bagaimana akhir harokat jumlah ismiyah tersebut?
Contoh yang pertama yaitu al-firasu naimun, yang artinya kasur itu empuk. Al-firasu, di sana terdapat alif lam, maka akhir harokatnya didhammahkan. Kemudian naimun, di sana tidak terdapat alif lam, maka akhir harokatnya ditanwinkan. Kemudian pada contoh yang kedua, al-madrasatu kabirun, yang artinya sekolah itu besar. Sekolah itu besar. Al-madrasatu, di sana terdapat alif lam, maka akhir harokatnya didhammahkan. Kemudian kabirun, di sana tidak terdapat alif lam, maka harokat akhirnya ditanwin. Lanjut ke nomor 11. Apa itu fi'il lazim, dan berikan contoh beserta terjemahannya dari fi'il lazim dengan fa'ilnya mudzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap dirinya sendiri. Contohnya raja'a aliyun, yang artinya Ali telah pulang. Fa'ilnya di sini adalah aliyun dan fi'ilnya adalah raja'ah. Baiklah, soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi, dan berikan contoh beserta terjemahan dari fi'il muta'addi dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap orang lain atau benda lain. Contohnya, najara aliyun sajaran, yang artinya Ali telah menebang pohon. Di sini ada kalimat najara aliyun sajaran, yang artinya Ali telah menebang pohon. Di sini terdapat kata sajaron yang asal mula dari kata isim, yaitu sajarun, yang artinya pohon. Mengapa dia berubah menjadi sajaron? Karena itu sudah menjadi kedudukan fi'il muta'addi, yaitu maf'ul bi. Apabila kata yang telah dimasukkan dalam objek, maka harokatnya berganti menjadi an, kemudian dipanjangkan. Lanjut ke soal nomor 13. Hafalkan isim isyarah dan mufrad musanna jama'. Isim isyarah yaitu kata tunjuk ini dan itu. Misalnya, haza muslimun, ini seorang muslim. Hazani muslimani, ini dua orang muslim. Haulai muslimuna, ini banyak muslim. Itu untuk ketentuan yang muzakkar. Sekarang yang ketentuan untuk muannas. Hazihi muslimatun, ini seorang muslimah. Hatani muslimatani, ini dua orang muslimah. Haulai muslimatun, ini banyak muslimah. Kemudian untuk kata itu, misalnya zalika muslimun, itu seorang muslim. Zanika muslimani, itu dua orang muslim. Ulaika muslimuna, itu banyak muslim. Tilka muslimatun, itu banyak muslimah. Tanika muslimatani, itu dua orang muslimah. Ulaika muslimatun, itu banyak muslimah. Lanjut ke mufrad musanna jama'. Mufrad adalah satu, musanna dua, jama' lebih dari dua. Mufrad huruf asli, musanna ada tambahan alif dan nun. Misalnya muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Kemudian kitabun, kitabani, kutubun. Kemudian qalamun, qalamani, qalamu, aqlamun. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.